Iman tanpa tindakan adalah mati. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Saudara percaya bahwa Allah kita ajaib. Saudara percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Dia memiliki segala kekayaan. Tetapi saudara sekedar percaya tapi tidak ada tindakan, tidak melangkah, maka berkat Allah tidak akan pernah turun dalam hidupmu. Puji Tuhan, salam saudara. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan-Nya kita masih bisa bertemu dalam ibadah bersama pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu dan juga kerelaan saudara untuk hadir dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita hari ini. Sesuai dengan tema atau judul khotbah yang di-share untuk hari ini adalah tindakan mendahului berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya setiap kita melangkah bersama dengan Tuhan sehingga ada keselamatan di sana, ada berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah berjanji bagi semua orang, saudara, janji Tuhan disampaikan, janji Tuhan diberitakan, tetapi saudara untuk menerima janji itu atau untuk merealisasikan janji itu, saudara harus melangkah, harus bertindak. Nah, saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, kita baca 12 dan 13 saja, saudara. Sekali lagi saya ajak untuk semuanya berdiri, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tapi yang kita baca hari ini cukup 12 dan 13 saja, nanti lainnya baca sendiri, PR saudara ya. Nah, semuanya sudah dapat saudara? Ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, kita baca bersama-sama ayat 12 dan 13-nya. 1, 2, 3. Maka dan amin, silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan mau kaya saudara? Amin, mau kaya saudara? Siapa yang tidak mau kaya Pak? Kalau orang kaya itu susah masuk surga. Saya mendingan tidak usah kaya. Ada yang tidak mau kaya saudara? Boleh angkat tangannya yang tidak mau kaya. Yang mau kaya berapa orang saudaraku? Semuanya. Saya pendeta juga mau kaya saudaraku. Meskipun Alkitab bilang orang kaya itu susah masuk surga, tapi saya percaya kalau saya kaya tetap masuk surga. Amin saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Kristus, Tuhan tidak menentang orang kaya saudaraku. Tuhan tidak membenci orang kaya, maka saudara jangan takut untuk menjadi kaya. Bahkan saya berdoa supaya semua jemaat GKSI menjadi kaya. Amin saudara. Nah, Ishak saudara yang dikasih Tuhan, Ishak itu menjadi kaya, makin kaya dan sangat kaya, saudaraku, hebat. Nah, saudaraku, tema kita atau judul kita dalam khotbah adalah tindakan mendahului berkat. Apa tindakannya Ishak, saudara? Tindakannya Ishak adalah menabur. Tindakannya saudaraku ya. Tindakannya Ishak, saudaraku, ayat 1 adalah dia pergi ke Gerar. Itu tindakan, saudaraku. Tindakan itu melangkah, tindakan itu melakukan sesuatu. Tindakan Ishak, saudara, untuk mengawali berkat atau untuk mendapatkan berkat yang begitu banyak adalah ketika terjadi masalah, ketika terjadi problem yaitu kelaparan pada zaman Abraham. Bahkan Alkitab mencatat dari ayat 1 bahwa kejadian kelaparan atau peristiwa kelaparan di zaman Abraham bukan yang pertama kali, artinya sudah sering terjadi, saudara. Nah, hal itu sudah sering terjadi, masalah itu sudah sering terjadi atau sering dialami oleh Ishak bersama ayahnya. Tapi ketika pada saat kelaparan yang waktu itu, yaitu di dalam pasal ini, saudara, maka Ishak mengambil satu tindakan, dia pergi ke daerah Gerar. Saudaraku, itu tindakannya Ishak. Kemudian tindakannya Ishak dikatakan dalam ayat 12 adalah menabur. Dia melakukan tindakan menabur, saudaraku ya. Nah, berkatnya apa? Berkatnya adalah ayatnya yang ke-13, saudaraku. Ketika Ishak dia mengambil tindakan, dia melangkah, dia pergi. Ketika Ishak
mengambil tindakan, dia menabur, maka dia menerima berkat Tuhan. Berkat yang dia terima adalah, saudaraku, dia menjadi kaya, makin kaya, bahkan sangat kaya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, tindakan kita akan mendahului berkat yang Tuhan siapkan, saudaraku. Setiap kita yang mau, saudaraku yang dikasih Tuhan, menerima berkat Allah, kita harus melangkah. Nah, Ishak tahu benar bahwa percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah tanpa tindakan adalah mati. Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan adalah mati, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, saudara percaya bahwa Allah kita ajaib, saudara percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dia memiliki segala kekayaan. Tetapi saudara sekedar percaya tapi tidak ada tindakan, tidak melangkah, maka berkat Allah tidak akan pernah turun dalam hidupmu. Abraham dikatakan menjadi bapa orang percaya dan dia diberkati oleh Tuhan ketika Abraham bertindak. Ketika dia percaya kepada Allah, maka Abraham melangkah, Abraham bertindak. Itu sebabnya orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus bertindak, dia harus melangkah. Amin, saudara. Mau diberkati Tuhan? Bertindak, saudaraku. Nah, tindakan kita akan selalu mendahului berkat Allah. Kenapa, saudaraku? Kalau begitu, Pak, berarti Tuhan itu memberkati karena bukan bukan anugerah atau bukan kasih karunia, bukan anugerah, tapi karena kita bertindak. Salah, saudaraku yang dikasih. Bukan seperti itu. Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah menolong kita itu dengan anugerah. Tetapi saudaraku, tanpa saudara melangkah, anugerah tidak akan pernah terjadi. Contoh, keselamatan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Saudara tidak akan bisa memeraih keselamatan. Itu ada anugerah. Tetapi tetap harus ada tindakan saudara. Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, barang siapapun percaya kepadaku, dia akan berhidup kekal. Apakah hidup kekal langsung datang tiba-tiba? Tidak. Tuhan sediakan, saudaraku yang dikasihkan, kehidupan kekal. Ini loh kehidupan kekal bagi setiap yang percaya. Tetapi untuk mencapai kehidupan kekal, maka orang harus merespon dan dia harus bertindak. Dia harus melangkah, dia harus mengambil kasih karunia itu. Dia percaya, itu tindakannya, saudara. Nah, demikian juga Ishak. Ishak ketika dia mendengar suara Tuhan dan dia percaya bahwa Allah memberkati, maka Ishak mengambil tindakan, dia melangkah, dia pergi ke namanya Gerar. Dan kemudian dia juga melangkah, mengambil tindakan, menabur, saudara. Kemudian karena ada tindakan, maka berkat Allah tersedia bagi setiap kita. Itulah iman. Iman itu harus bekerja, iman itu harus hidup, saudaraku. Maka iman harus ada tindakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan memberkati saya, tapi saudara tidak melakukan apa-apa, tidak akan pernah terjadi. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya, tapi saudara tidak pernah ambil tindakan, saya tidak akan pernah terjadi. Tuhan, saya ingin suatu saat menjadi orang yang kaya, tapi saudara tidak pernah mengambil tindakan untuk memulai pekerjaan, tidak akan pernah terjadi. Tuhan, saya ingin menjadi orang yang hebat, tapi selama ini atau sampai hari ini saudara tidak pernah melangkah, membuat atau menyiapkan diri menjadi yang hebat, enggak akan terjadi. Tuhan, saya ingin menjadi orang yang paling pintar di kelas, tapi saudara tidak pernah melangkah untuk belajar, maka tidak akan pernah terjadi. Apapun yang saudara harapkan dan bahkan mungkin sudah mendengar janji dari Tuhan, tapi ketika kita tidak melangkah, kita tidak bertindak, tidak akan pernah terjadi. Setuju, saudaraku? Setuju? Apapun janji Tuhan, seindah apapun, ketika saudara tidak bertindak, maka tidak akan pernah terjadi. Amin? Apa saja janjinya, saudaraku? Satu kali, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang berjanji kepada saya, Pak, ketika nanti Bapak bangun gereja, saya akan bantu. Saya nggak pernah bangun gereja. Kira-kira dibantu, saudaraku? Tidak, karena janjinya ketika Bapak bangun gereja, dia akan bantu. Ketika kita mulai membangun, maka dia akan bantu. Pak, saya akan bantu ketika nanti Bapak menikahkan anaknya, saya akan bantu. Tapi saya nggak pernah punya anak dan saya tidak menikahkan anak, nggak akan dibantu, saudara. Artinya, saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu, baru terjadilah berkat itu, terjadilah janji itu digenapi. Amin, saudara. Hari ini terlalu banyak janji Tuhan dalam gereja kita. Terlalu banyak janji Tuhan bagi jemaat-jemaat di tempat ini. Terlalu banyak janji Tuhan bagi semua orang percaya, saudaraku.
Tapi tanpa saudara melangkah, ketika saudara nggak mau bertindak seperti Ishak, janji itu tidak akan pernah terjadi. Percaya, saudara. Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, mengangkat kita, melindungi kita. Oke, itu janji Tuhan. Tapi kita nggak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, saudara. Kita nggak bertindak, percaya janji itu tidak akan tergenapi. Apakah Tuhan bohong? Tidak. Karena kita tidak merespon dan kita tidak mengambil janji itu, maka tidak akan pernah tergenapi. Saudaraku yang dikasihi, mari kembali kita di dalam firman Tuhan. Nah, tindakan Ishak sekali lagi dia pergi dan dia menabur dan berkatnya adalah dia menjadi kaya, makin kaya dan sangat kaya. Amin, saudaraku. Semuanya pengen kaya kan, saudaraku? Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi kaya itu nggak mudah ternyata. Belum kaya. Ternyata saudaraku, saya buka-buka literatur gitu, saudaraku ya. Masyarakat kita ini banyak di bawah garis kemiskinan. Artinya masyarakat Indonesia banyak berada di bawah garis kemiskinan itu. Ada garis kemiskinan gitu ya. Kenapa ada garis kemiskinan? Ternyata pendapatan per kapita setiap bulannya nggak mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi itulah dikatakan bahwa berada di garis kemiskinan. Nah, program pemerintah adalah ingin mengentaskan atau ingin menolong mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Artinya upah atau gaji minimum mereka di bawah UMR, di bawah standar, tidak cukup untuk kehidupan sendiri, apalagi dengan keluarganya. Kira-kira begitu. Saudaraku, maka diciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka menjadi, saudaraku, bukan langsung kaya ketika dikeluarkan dari garis kemiskinan. Paling tidak mereka bisa menghidupi keluarganya sendiri atau dirinya sendiri. Itu belum cukup, saudara. Nah, setelah dia bisa menghidupi atau dia bisa hidup normal, maka dia masuk dalam kelompok namanya kelompok prasejahtera, belum sejahtera, saudaraku ya. Prasejahtera itu adalah ternyata orang yang hidup, saudaraku, mereka bisa memenuhi saudaraku ya, kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spiritualnya terpenuhi, tapi belum hal yang lainnya. Baru cukup itu, saudaraku. Belum yang lainnya. Kemudian ternyata menurut BKKBN, saudaraku ya. Nah, setelah prasejahtera maka masuk di sejahtera. Sejahtera itu ada 6 indikator untuk menentukan orang itu sejahtera ketika semua kebutuhan 6-6-nya itu terpenuhi. Apa saja? Nanti dibaca, saudaraku ya. Salah satunya adalah mereka perkawinannya baik dengan sah, kemudian punya hubungan yang baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan semuanya. Dan dia terpenuhi dalam kebutuhan hidupnya. Semuanya terpenuhi, saudaraku. Itu baru sejahtera. Ternyata sejahtera itu tingkatnya ada banyak, saudaraku. Sejahtera 1, sejahtera 2, 3, dan 3 plus, dan seterusnya. Baru setelah 3 plus baru kaya. Nah, untuk menjadi orang miskin, menjadi kaya, itu lewat berapa tahap, saudaraku ya? Itu menurut BKKBN, saudara. Nah, kita nggak membahas tentang orang miskin lah, tapi kita melihat tentang perjalanannya Ishak. Ishak ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak menulis dia dari miskin menjadi prasejahtera, menjadi sejahtera 1, sejahtera 2, dan seterusnya, tidak begitu. Tapi Alkitab mencatat karena Ishak bertindak, melakukan tindakan, maka dia menjadi kaya, makin kaya atau kian kaya, kemudian saudaraku dia sangat kaya. Amin, saudaraku. Saya juga berdoa bahwa jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya semua jemaat Tuhan dari anak muda sampai orang dewasa saat ini tidak ada yang miskin, tidak ada di bawah garis kemiskinan. Amin, saudaraku. Semuanya cukup. Amin, saudaraku. Anggaplah saudara sudah sejahtera, ya, saudaraku ya, jangan prasejahtera. Kemudian ketika saudara bertindak seperti Ishak, maka saudara akan menaik atau naik level menjadi orang kaya. Orang kaya, saudaraku, kemudian makin kaya dan sangat kaya. Nah, saudaraku, sekali lagi ketika kita mendengar tentang kaya, jangan khotbahnya tentang kaya terus. Enggak apa-apa, kita didorong di sana, saudaraku ya. Karena berkat Tuhan itu memang bukan berbicara kekayaan, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan itu adalah meliputi di dalamnya ada kekayaan. Nah, oleh karena itu jangan anti kekayaan, tetapi jangan karena pengen kaya menghalalkan banyak cara. Nah, mari kita melihat firman Tuhan. Kembali kepada apa yang dibuat oleh Ishak. Nah, saudaraku, perhatikan. Kembali dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya baca Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham,
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek. Abimelek itu raja, saudaraku, ya, orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, sekali lagi, Ishak percaya kepada Tuhan karena dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dididik oleh ayahnya yang juga percaya kepada Tuhan. Nah, tapi kepercayaannya Ishak bukan sekedar percaya dan kemudian diam. Dia tahu bahwa keyakinannya, imannya tanpa tindakan tidak akan menghasilkan sesuatu. Iman tanpa tindakan adalah mati dan tidak pernah melahirkan sesuatu dalam hidupnya. Maka Ishak bertindak, terus saya katakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ishak? Tindakan Ishak tidak sembarang bertindak, tidak sembarang melakukan. Tetapi dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak bertindak, ketika Ishak melangkah, ketika Ishak pergi ke Gerar, maka tindakan Ishak ini adalah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tindakan Ishak sesuai dengan instruksinya Tuhan. Tindakan Ishak sesuai dengan kebenaran yang berlaku. Nah, saudaraku, hati-hati dalam kita bertindak. Tidak semua tindakan mendatangkan berkat. Tidak semua tindakan mendatangkan kebaikan. Tidak semua tindakan kita melahirkan apa yang kita harapkan. Nah, saudaraku, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, tindakan akan mendatangkan berkat ketika tindakanmu sesuai dengan prinsip kebenaran, dengan instruksinya Tuhan. Nah, saudara, ini ketika berada dalam pelayanan, semua yang kita kerjakan harus sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kalau di dalam pelayanan, bagaimana dengan dunia bisnis, bagaimana dengan dunia pemerintahan, bagaimana dengan dunia kita yang notabene atau tidak bersama dengan Tuhan, atau dalam tanda petik kita di luar kerohanian, Pak, tetap ada hukumnya. Semua tindakan kita ada namanya hukum bisnis, hukum dagang, hukum pemerintahan, semuanya ada. Lakukan sesuai dengan aturan atau tindakan yang berlaku, itulah instruksinya, saudaraku. Banyak orang mau bertindak tetapi tidak sesuai dengan prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, saudara. Maka tidak mendatangkan berkat dalam hidupnya. Ishak dia bertindak, dia melakukan sesuatu, dia sesuai dengan perintahnya Tuhan, sesuai dengan instruksinya Tuhan. Tidak boleh ke Mesir dan harus tinggal di tempat ini sebagai orang asing, maka akan diberkati oleh Tuhan. Pesan itulah yang menjadi dasar Ishak untuk bertindak. Tindakannya didasari dengan kebenaran, tindakannya didasari dengan aturan yang Tuhan berikan pada saat itu. Banyak anak-anak Tuhan yang mau bertindak entah dalam pekerjaan, di dalam apapun, tapi tindakannya melanggar hukum. Tindakannya tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku, tindakannya tidak sesuai dengan etika yang harus diikuti di dalam lingkup kita berada. Itu sebabnya tidak menghasilkan apa-apa, saudaraku. Pak, saya sudah bekerja. Pertanyaannya, pekerjaanmu benar apa enggak sesuai dengan hukumnya? Pekerjaanmu yang kamu lakukan sesuai dengan prinsip kebenaran atau tidak? Dengan aturan yang berlaku apa tidak? Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bahwa setiap tindakan kita baik dalam iman maupun di dalam pekerjaan kita, dalam apapun, lakukanlah sesuai dasarnya adalah kebenaran. Amin, saudara. Maka pasti menghasilkan yang baik. Sedangkan saudara mengikuti kebenaran, buahnya bervariasi. Ada 30, ada 60, ada 100. Apalagi kalau nggak lewat kebenaran, saudara. Nah, ini Ishak. Jadi bertindak yang bagaimana sebagai anak Tuhan? Bertindaklah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bertindaklah sesuai dengan prinsip kebenaran. Kalau ini dalam pelayanan kita sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Kalau ini dalam ibadah kita sesuai dengan prinsip ibadah Alkitab apa tidak? Semuanya harus ada hukumnya, saudara. Jika tidak, maka kita dianggap menyimpang. Kalau kita bekerja, pekerjaan kita sesuai enggak? Pekerjaan kita orang dunia bilang atau orang umum kita berkata halal atau tidak, kan gitu, saudaraku. Enggak usah bicara halal atau haram, Pak.
cari yang haram juga susah kan gitu saudaraku ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, legal atau ilegal, itu penting saudaraku yang Tuhan. Karena kita terang, kita ini anak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, tindakan kita akan berpengaruh tentang kehidupan kita ke depan. Nah saudaraku, firman Tuhan ini adalah mengajarkan kita bahwa iman tanpa tindakan adalah mati ketika kita beriman dengan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mau bertindak. Kalau engkau mau diberkati harus bertindak, harus bekerja, harus melangkah. Amin saudara. Jangan menunggu bantuan. Jangan menunggu BLT datang. Ya benar saudara ya. Kami ada tetangga di Jono saudara ya. Makannya 3 bulan sekali saudara. Bukan, maksudnya kalau dia sudah 3 bulan dapat BLT dia gemuk karena sering ke warung. Tapi nanti 2 bulan kemudian dia kurus lagi saudaraku. Kenapa? BLT belum turun saudara. Nah saudara jangan begitu, bertindaklah mulai sekarang, persiapkan diri kita. Amin saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Ishak saudaraku dia bertindak, dia itu orang kaya saudaraku. Abraham itu kaya, tapi ketika ada kelaparan terjadi juga habis kayanya, maka bertindak. Saudara, kita ini Kristen jangan berkata bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita kaya. Memang Tuhan kita hebat, Tuhan kita kaya. Tapi Tuhan sekali lagi tidak memberkati orang yang malas. Tuhan tidak memberkati orang yang tidak mau yang tidak mau bertindak. Nah, saudaraku, mari kita melihat contoh dalam Alkitab. Semuanya prinsip berkat itu terjadi ketika saudara bertindak, saudara melangkah lebih dulu. Yang pertama kita baca. Banyak sekali contohnya nanti saudaraku ya. Tapi saya tidak ambil semuanya. 1 Raja-Raja 17. Oke, kita baca ayat 12-13 saja saudaraku ya. 1 Raja-Raja 17. Kita baca ayat 12-13 saja. Kisahnya saudara pasti tahu. Saya ambil yang populer. Mari kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat 12-13. 1, 2, 3. Perempuan itu tetapi Elia Amin. Nah saudaraku, dalam kisah ini semuanya tahu saudaraku bahwa ada seorang janda di Sarfat saudaraku ya. Dia adalah orang yang miskin. Janda ini miskin saudara, bukan janda kaya. Kalau dia janda kaya, anak satu saudaraku ya, mungkin banyak yang mau saudaraku ya, kira-kira masih muda lagi gitu. Nah ini janda miskin, kasihan. Tuhan mau memelihara seorang hamba Tuhan yang bernama Elia melalui orang miskin. Di sana ada mukjizat Tuhan, memang iya saudara. Nah tapi perhatikan apa yang dikatakan. Ketika Tuhan memelihara Elia, tidak memilih orang kaya. Kenapa? Supaya benar-benar nyata kuasa Tuhan. Bahwa tidak selamanya yang membantu kita adalah orang kaya. Tapi orang yang pas-pasan, orang yang miskin, Tuhan bisa pakai memberkati kita. Amin, saudara? Amin? Ya, saudara. Jadi jangan takut kalau jemaat kita belum ada orang kaya. Tuhan kita adalah Allah yang kaya, dia bisa pakai memberkati. Bahkan bukan yang kaya-kaya yang memberkati saudara. Amin. Nah, bukan berarti kita anti orang kaya. Sekali lagi saudara ya, saya berdoa supaya jadi orang kaya semuanya, berkatnya lebih banyak. Nah mari kita perhatikan orang janda Sarfat atau seorang janda di Sarfat ini saudaraku, dia nggak punya apa-apa selain tepung segenggam dengan minyak dibuli-buli saudara.
Dan menurut penyataan dari seorang janda ini atau ibu janda ini, setelah dia memasak tepung yang segenggam itu, dia akan makan bersama dengan anaknya. Setelah itu dia nggak tahu mau makan apa, maka dia ambil keputusan atau dia ambil asumsi bahwa setelah makan ini, karena tidak ada yang dimakan dan saat itu adalah saat kelaparan. Kenapa? Karena gara-gara Elia juga. Dia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Itulah menyebabkan kekeringan dan kelaparan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, nah Tuhan mengutus Elia ke sana, ketemu seorang yang tidak punya apa-apa, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, Elia justru minta kepada orang yang gak punya apa-apa. Gak apa-apalah, kalau punyanya cuma tepung segenggam dan kamu akan mati. Kira-kira begitu, saudara. Tetapi buatlah lebih dulu 1 roti bundar untukku dan bawalah kemari. Baru kamu buat untukmu dan untuk anakmu. Tahu enggak, saudaraku? Ketika perempuan ini mendapatkan instruksi, mendapatkan perintah dari Elia, dia tidak membantah, dia lakukan dulu dan bertindak. Toh dia mau mati ataupun hidup selanjutnya terserah, yang penting pokoknya nantinya dia mati gitu aja, saudaraku ya. Buat saja, saudara. Dia melakukan dulu, dia bertindak dulu, dia membuat roti untuk Elia dulu, baru dia membuat untuk dirinya dan untuk anaknya. Tahu enggak, saudaraku yang Tuhan? Tepung yang segenggam dengan minyak di buli-buli itu tidak akan pernah habis sampai musim menuai tiba. Itu hebatnya Tuhan, itu berkat. Karena janda ini bertindak lebih dulu, dia melakukan lebih dulu, maka berkat turun atas hidupnya. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu, lakukan dulu, bertindak dulu. Seringkali kita berkata, Tuhan, berkatilah saya Tuhan, baru saya akan memberkati. Tuhan berkati saya, baru akan menjadi saksi. Berkati saya, baru saya akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Berkati saya, baru saya akan ke gereja. Berkati saya, baru saya akan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Salah, saudaraku. Lakukan dulu, tindakan dulu, baru Tuhan akan memberkati kita. Amin. Itu prinsipnya, jangan dibalik-balik, saudaraku. Seringkali kita minta diberkati dulu, baru kita mau melayani Tuhan. Kita diberkati dulu, baru kita mau ibadah kepada Tuhan. Salah, ibadah aja kepada Tuhan. Lakukan dulu tindakan, maka saat kita melangkah, di sana ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ketika kita melangkahkan kaki yang pertama, maka langkah berikutnya tangan Tuhan menopang kita. Tapi kita nggak mau, saudaraku. Seringkali kita minta dulu, buktikan dulu dong Tuhan. Nah, saudara, kita kurang yakin kepada Tuhan. Seringkali kita menuntut kepada Tuhan dulu, baru kita melakukan sesuatu. Dan ketika Tuhan pun kadang mengikuti kita, diberkati, lupa kan saudaraku. Kita nggak tepat janji. Kalau Tuhan pasti tepat janji, saudara. Tuhan berkati dulu, coba Tuhan berkati dulu, lupa. Malah kita lupa kan saudara. Seperti ada cerita itu kan saudaraku ya. Ketika dia di tengah laut katanya ombak gitu saudaraku ya. Kemudian dia takut mati Tuhan. Seluruh hasil penangkapan ikan hari ini akan saya persembahkan kepada Tuhan. Begitu sudah di pantai, saudaraku ya, begitu anginnya reda dia mulai, jangan semualah Tuhan, saya kan butuh makan minum, setengahnya lah saudaraku ya. Kan gitu saudaraku ya. Sampai di darat, Tuhan 10% sajalah Tuhan. Begitu sudah aman, aduh Tuhan terlalu banyak 10%, 1% Jo. Akhirnya bumi tak belah saudaraku ya, masuk dia mati semuanya. Enggak, saudara. Ceritanya enggak begitu. Begitu angin badai datang lagi dibilang, Tuhan, cuman bagus sedu, jangan marah, katanya begitu ya. Tapi seringkali manusia gitu, lupa saudaraku ya. Suka berjanji tapi lupa. Nah, itulah manusia. Nah, mari kita melihat contoh berikut saudaraku ya. Banyak sekali, tetapi enggak semuanya lah saudaraku ya. Kita melihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Lukas pasal 10, saudaraku, tentang 10 orang kusta. Lukas pasal 17, saudaraku, 10 orang kusta, ayat 11 sampai dengan
yang ke-19. Tapi nggak usah baca semua, saudara ya. Ayat 13-14 saja kita baca. Oke, dapat semuanya? Lukas 17 ayat 13-14. Kita baca bersama-sama 1, 2. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini unik cara penyembuhan Yesus dalam kasus ini, saudaraku. Dia tidak menumpangkan tangan, dia tidak mendoakan orang sakit itu, dia cuma menyuruh pergi saja. Ketika 10 orang kusta berteriak, "Guru, kasihanlah kami, karena kami sakit, kami ini terbuang," dan seterusnya, Yesus tidak berdoa, "Urialah nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah sembuh." Enggak begitu, saudara. Cuman Yesus berkata begini, "Pergi, perlihatkan dirimu ada imam." Saudaraku Tuhan, mereka juga melakukan itu. Mereka bertindak, suruh pergi ya pergi aja, saudaraku. Itu tindakan mereka. Suruh pergi, pergi. Iman harus ada tindakan, saudaraku. Nah, ketika 10 orang kusta ini pergi, dia bertindak. Dia melakukan perintah sesuai dengan instruksinya. Instruksinya pergi, pergi, saudaraku. Maka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Itu berkat. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah bertindak lebih dulu. Saudaraku, saya punya teman, saya pengen punya badan ideal, kurus, nggak terlalu gemuk. Tapi nggak pernah ambil tindakan diet, saudara. Diet, makannya banyak tetap, nggak kurus-kurus, saudara. Kenapa nggak ada tindakan? Ketika apa yang kau inginin, kau harus bertindak. Amin, saudaraku. Saya mau sehat, tapi nggak pernah olahraga, nggak pernah atur istirahat dan lain sebagainya. Itu namanya omong kosong, saudaraku. Semuanya dalam iman juga begitu. Semua harus dimulai dengan tindakan. Tanpa tindakan tidak pernah akan ada hasil yang disebut berkat. Nah ini juga saudaraku, orang 10 kusta ketika mendengar instruksi dari Tuhan, dia bertindak sesuai dengan instruksi, bertindak sesuai dengan aturan, bertindak sesuai dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Diperintahkan pergi, maka mereka pergi kepada imam. Maka di tengah jalan, sebelum sampai kepada imam, mereka sudah tahir. Bukan hanya sembuh, tapi tahir. Artinya nggak ada bekas, nggak ada luka. Ketika dia melangkahkan satu kaki, 1 langkah, 2 langkah, mulai kering, mulai terkupas, nggak begitu, saudaraku. Saat dia pergi, saat dia melakukan tindakan, maka dengan cara Tuhan yang ajaib, maka Tuhan menghapus setiap bekas lukanya, bahkan kustanya, maka mereka dinyatakan tahir. Artinya tidak ada bekas. Tahir itu pulih seperti semula, seperti nggak pernah kena luka, tidak pernah korengan, tidak pernah kusta, gitu saudara. Itu tahir, bukan hanya dibuat kering oleh Tuhan. Kenapa? Ada tindakan. Tanda sarfat yang harusnya mati, jadi nggak mati, karena ada tindakan. Orang 10 kusta, karena ada tindakan, maka pulih total hidupnya. Mau pulih saudaraku? Bertindak saudaraku, sesuai dengan instruksinya Tuhan. Saudaraku. Nah, lebih unik lagi saudaraku, satu, sebenarnya banyak sekali. Ini juga tentang orang kusta. Mari kita buka lagi 2 raja-raja supaya meyakinkan kita. Hari ini saya sengaja tidak saudaraku, kita tidak mengeksposisi atau menggali arti teks itu, tapi kita lihat pengalaman Alkitab. Kita belajar dari pengalaman Alkitab dan akan mendorong kita, saudaraku, untuk kita yakin bahwa bertindak mendatangkan segala yang baik. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke berapa ini saudara ya? Yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ini panjang kisahnya, tapi kita baca saja mulai ayat 3 sampai dengan yang ke-5 aja, saudaraku. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Sudah dapat saudaraku? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 4 orang
Padahal dalam kota ada, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, jadi sekarang jika mereka membiarkan kita hidup, lalu oke, sampai situ dulu bacaan kita. Saudara, ini sebenarnya orang yang sudah putus asa, saudara. Sebenarnya harusnya putus asa, tapi dia nggak putus asa. Orang kusta itu nggak boleh bergaul dengan orang yang tidak kusta. Makanya saudaraku, orang kusta ini berada di luar pintu perkemahan atau di luar kota, diasingkan. Nggak boleh bergaul, saudaraku. Nah, maka 4 orang kusta yang diasingkan ini yang berada di luar dari kota, saudaraku, maka mereka berkata begini, kita ini udah pasti mati, gitu. Nah, saudaraku ya, kalau kita masuk ke kota, kita juga akan mati. Kenapa? Di kota sedang kelaparan. Kota Israel maksudnya. Kenapa? Karena Israel sedang dikepung oleh tentara Aram yang begitu banyak, sehingga mereka tidak bisa mengambil makanan di kebun, di mana pokoknya dia cuma dalam kota. Persediaan makan mereka habis. Tidak ada logistik yang bisa masuk. Jadi terjadilah kelaparan. Orang kusta atau 4 orang kusta ini berkata, kalau kita ke kota, oke lah kita enggak dibunuh di sana, tapi kita tetap akan mati juga kelaparan. Kalau begitu enggak usah, duduk aja di sini. Nah, terus begini juga, saudaraku. Kalau kita cuma duduk di sini, di hutan, duduk di halaman lah, anggaplah begitu. Kita duduk di luar sini juga mati. Masuk kota mati, duduk di sini diam diri juga mati. Nah, lalu apa yang kita kerjakan? Sudahlah, kita akan mati juga. Kita ke lawan, kita pergi ke tempatnya musuh, ke tempatnya orang Aram. Siapa tahu orang Aram takut dengan penyakit kita, dia minggir. Kita nggak ditembak, nggak ditombak, kan gitu saudaraku ya. Kalau kita dibiarkan hidup oleh orang Aram, kita akan hidup. Karena di sana ada makanan. Gitu saudaraku. Tapi kalau seandainya pun dibunuh, sama aja. Orang kita nggak pergi juga mati. Kan gitu kira-kira saudaraku ya. Ini sudah parah. Ke kota mati, dia mati, masuk ke musuh juga mati juga kalau dibunuh. Tapi masih ada 1 peluang atau ada 0,1% peluang. Kalau orang Aram tidak bunuh kita, kemungkinan kita tidak mati. Wah, ini orang cerdas, saudaraku. Peluang yang 0,1% pun dia berani ambil tindakan. Orang Kristen, khususnya di Palu, akan lebih berani. Amin, saudaraku. Jangan pernah, saudaraku, pesimis. Kesempatan 0,1% saja, saudaraku, bahkan mungkin 0,000 sekian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu namanya ada peluang, jalankan. 4 orang kusta, dia melihat peluang yang sangat kecil. Toh kalau kita nggak ambil peluang juga mati. Mendingan kita ambil peluang. Tahu nggak, saudaraku? Ketika 4 orang kusta ini ambil kesepakatan, oke, waktu senja atau sore-sore, saudaraku, kita akan masuk ke perkemahan. Tahu nggak, saudaraku? Alkitab mencatat, waktu mereka mendekati perkemahan, orang Aram atau musuh, saudaraku, tidak satupun tentara ada di sana. Sehingga kalau saudara baca cerita ini, orang kusta ini makan kenyang, makan besar, saudaraku ya. Orang sini bilang cuci leher pakai rinso, saudaraku ya. Dia nggak mati, saudaraku. Mereka nggak mati. Kenapa? Makan kenyang. Begitu setelah makan kenyang dikatakan oleh Alkitab, 4 orang kusta ini menjarah. Dia ambil emas, dia ambil semua perhiasan yang ada di perkemahan orang Aram, ditimbun. Balik lagi ambil timbun. Kemudian yang temannya lain lagi bilang, salah kita ini. Begitu banyak melimpah kekayaan, kalau cuman kita berempat, nggak cukup. Malah kita mati. Mendingan kita lapor sama perwira sana, sama Raja Israel, supaya mereka bantu menikmati kekayaan. Tahu nggak, saudaraku yang dikasih Tuhan? Saat itulah Israel yang kelaparan menjadi makmur pada hari itu. Menjarah tanpa harus berperang. Kenapa? Karena ada tindakan.
Amin saudara, mau bertindak. Jangan kalah dengan 4 orang kusta. 4 orang kusta ambil ambil kesepakatan, ambil komitmen, dia ambil keputusan, dia harus melangkah, dia harus bertindak, dia tidak pasrah, dia tidak menyerah dengan keadaan. Orang Kristen tidak boleh pasrah, saudara. Berserah kepada Tuhan, iya. Tapi berserah bukan berarti pasrah. Pasrah itu begini, ya mati-matilah, hidup-hiduplah. Diberkati dia diberkati, enggak juga enggak apa-apa, mati-mati saja. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh putus asa, saudaraku. Selalu melangkah. Sembuh ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Itu pasrah namanya, saudara. Tetap kita harus punya harapan. Amin. Amin, saudaraku. Tidak boleh kita menyerah. Tidak ada kata menyerah, pasrah. Udah terserah Tuhan sajalah. Nah, saudaraku, iman memang berserah, tapi tidak pasrah, saudaraku. Enggak mau melakukan apa-apa. Itu namanya orang enggak punya harapan. 4 orang kusta masih punya harapan. Meskipun hanya peluangnya sangat kecil. Tetapi sekali lagi karena dia bertindak, maka dia mendatangkan berkat yang luar biasa. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Mau diberkati dan engkau menjadi berkat bagi bangsa, saudaraku, melangkah, saudaraku, bertindak. Kalau gereja kita mau diberkati, semua jemaatnya harus bertindak, harus melangkah. Sesuai dengan instruksi tentunya. Instruksinya 4 kusta apa, saudaraku? Instruksinya adalah kesepakatan pikiran mereka. Yaitu dia maju ke perkemahan tadi, itulah instruksi yang memerintah hidupnya. Enggak ada yang ngajarin dia. Tapi instruksinya adalah, ayo kita pergi kemah orang Aram. Itu keputusan, kesepakatan dari 4 orang. Yang terbaik, itulah instruksinya. Jadi dia melangkah sesuai dengan yang paling tepat menurut instruksi di dalam kesepakatan mereka berempat. Makanya mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara kita. Nah, demikian juga banyak sekali contohnya. Ketika Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dia melakukan lebih dulu. Belum ada tanda-tanda hujan, belum ada tanda-tanda air bah, tapi Nuh taat. Lakukan dulu, buat dulu Nuh bahtera, maka baru datanglah musibah dan kemudian mereka diselamatkan. Banyak hal tentang Yusuf, semua dilakukan dulu, tindakan dulu. Tuhan tidak akan pernah menunjukkan, saudaraku, berkatnya sebelum Anda bertindak. Makanya kalau engkau mendapatkan berkat Tuhan, bertindaklah dulu, melangkahlah dulu, dan melangkah yang bagaimana? Melangkah sesuai dengan prinsip kebenaran. Perintahnya apa? Makanya penting saudara untuk mendengar perintah, mendengar aturan. Kalau saudara berbisnis, dengar aturan dalam bisnis yang berlaku. Kalau saudara adalah seorang pelayan, dengar perintah dalam pelayanan. Semuanya harus ikut dasar. Kalau tidak, maka dianggap kita menyimpang dari kebenaran dan tidak bisa dituntut. Semuanya kalau tidak sesuai dengan prosedur, nggak ada tuntutannya, saudara. Saudara menaruh uang di asuransi tidak sesuai dengan prosedur, tetap tidak bisa diklaim dan tidak bisa cair, dianggap cacat dan lain sebagainya, semuanya, saudara. Nah, baik, kembali ke firman Tuhan dalam kitab Kejadian 26. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bertindak, maka tindakan kita mendatangkan berkat. Tindakan yang bagaimana? Tindakan sesuai dengan prinsip kebenaran atau instruksi atau perintah yang berlaku. Kemudian yang kedua, mari kita kembali dalam Kejadian 26. Kita baca bersama-sama ayat 4 dan 5, Kejadian 26. Oke. 1, 2, 3. Aku karena Abraham ya, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Ishak bertindak sesuai dengan pengalaman atau pengajaran dari orang tuanya. Nah, saudaraku, bertindaklah sesuai dengan pengalaman kita, dengan pengajaran atau dengan contoh yang pernah saudara tahu. Ada contohnya? Iya, Yesus sendiri adalah Tuhan, tetapi Yesus berkata dalam kitab, coba lihat saudaraku ya, cek dulu apakah benar satu ayat saja, Yohanes 5.
Saya agak lupa, saudaraku ya. Oke, Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 19. 1, 2, 3. Maka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab itu juga yang dikerjakan anak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Ishak melihat pengalaman dari ayahnya. Ishak melihat dari apa yang diajarkan oleh ayahnya. Itulah pengalaman hidupnya, dia bekerja. Bekerja melakukan bahwa apa yang pernah terjadi itu yang dikerjakan. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan di sana bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini tidak ada yang baru. Semuanya pernah ada dan akan diulang lagi dan akan diulang lagi, kata Pengkhotbah. Nah, artinya begini saudaraku, bekerjalah, bertindaklah sesuai dengan pengalaman yang ada. Alkitab mengisahkan banyak sekali pengalaman. Contoh saudaraku ya, yang pernah terjadi, lakukan. Apakah Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang baru? Bisa. Tetapi lebih umum, lebih banyak Tuhan membuat seperti yang sudah ada, yang pernah ada, saudaraku. Nah, oleh karena itu ketika, saudaraku, engkau mau bertindak, saudara berkata bahwa kita berpikir, kita ini berpikir inovatif, kita kreatif dan seterusnya, kita membuat sesuatu yang baru, boleh-boleh saja. Tetapi, saudaraku yang disebut, tantangannya, risikonya akan lebih banyak. Makanya Ishak dia bertindak sesuai dengan pengalaman. Sehingga orang kita sering berkata, guru yang baik itu adalah pengalaman. Atau pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Pengalaman nggak harus kita alami, saudaraku, tapi bisa dari orang lain, kesaksian orang lain. Nah, bertindaklah sesuai dengan kesaksian atau dari apa yang kita pelajari. Makanya itu akan terjadi. Yesus berkata begini, aku tidak melakukan sebelum aku melihat dari Bapa. Dia lihat contoh apa yang sudah terjadi, sehingga apa yang dilakukan itulah meyakinkan bahwa itu kebenaran. Sesuatu yang belum pernah teruji, belum dianggap kebenaran. Saudaraku, makanya ketika sudah ada, saudaraku, yang terjadi itulah kebenaran. Ishak bertindak, bukan meraba-raba, bukan spekulasi, dia bukan gambling, atau bukan mempertaruhkan, ya kalau untung syukur, kalau tidak, tidak. Lakukanlah usaha sesuai dengan pengalaman. Jangan istilahnya saudaraku spekulasi. Memang pengusaha itu katanya banyak spekulasi, tapi mereka juga lihat pengalaman yang terjadi. Meminimalisir kesalahan. Kita juga seperti itu, saudaraku. Nah, makanya di dalam firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, ketika kita ada Pak Ketua datang dalam khotbah tentang Efesus, saudaraku, lakukan kembali apa yang pernah kau lakukan. Kembalikan apa yang pernah kita lakukan. Itu pengalaman, saudaraku. Ketika kita memulai dengan seperti yang kita alami dulu, maka akan terjadi seperti itu dan seterusnya. Nah, Ishak juga bertindak seperti itu. Dia bertindak sesuai dengan pengalaman. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dia tahu. Jangan saudara bekerja Anda nggak tahu. Lakukan yang saudara tahu. Amin, saudaraku. Lakukan yang kita tahu. Makanya kalau nggak tahu, belajar. Kan seperti itu. Banyak orang bertindak, pertama tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, dia nggak ngerti apa yang dia kerjakan. Dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu ada pengalaman seperti itu, dia tidak pernah mengalami, dan dia juga tidak pernah belajar di pengalaman orang lain. Sehingga dia akan melakukan yang salah dan tidak menghasilkan. Dan setelah tidak berhasil, maka dia akan berkata, Tuhan tidak adil, dan seterusnya. Nah, saudaraku, sehingga kita seringkali sakit hati dan kecewa. Ketika kita seringkali sakit hati dan kecewa, kita tidak mau beribadah. Kita tidak mau menyembah Tuhan, percuma ibadah kepada Tuhan. Padahal sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tapi kesalahan kita enggak belajar dari pengalaman. Bertindaklah sesuai dengan pengalaman yang pernah terjadi, yang ada, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kita atau menjadi guru bagi kita. Supaya apa? Kita tidak mengulangi kesalahan. Kenapa Alkitab ditulis, saudaraku? Ini adalah sebagai peringatan. Waktunya berjalan terus, mestinya ada. Dalam kitab 1 Korintus yang ke-10 dikatakan di sana, saudaraku, bahwa semua kejadian Israel atau peristiwa yang menimpa Israel ditulis
Tujuannya menjadi peringatan, menjadi pengalaman, menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita nggak melakukan itu. Kan begitu, saudaraku. Ketika mereka mati, gimana sih ayatnya, saudara? Gak apa-apa, lama sedikit, saudara. Sampai sudah singkat-singkat. Ya, di dalam 1 Korintus 5 itulah dosa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kemudian juga Tuhan memperingatkan kepada Israel sebagai peringatan dalam pasalnya yang ke-10, saudara. Kita baca 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6. Oke, 1 Korintus 10 ayat 6 kita baca. 1, 2, 3, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, seterusnya, saudara bisa lihat kenapa semua peristiwa yang menimpa Israel, mereka tidak setia di padang gurun, kemudian mati dalam sehari sekian ribu dan seterusnya. Alkitab mencatat semuanya ini, saudaraku, ditulis untuk menjadi peringatan, menjadi kesaksian, menjadi pengalaman, supaya kita tidak mengulang itu, saudaraku. Ini semuanya mengingatkan bagi kita, peringatan bagi kita, supaya kita jangan menginginkan yang jahat atau melakukan seperti yang jahat. Makanya dalam Alkitab ini ada kebaikan, ada juga keburukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak melakukan. Pengalaman orang Israel, kita melakukan yang ini jadinya seperti ini. Pengalamannya Abraham dan juga orang Israel ketika melakukan yang ini jadinya seperti ini. Maka kita mengikuti pengalaman yang baik. Ini tujuannya ditulis, supaya tidak terulang-ulang. Makanya bertindak sesuai dengan pengalaman itu penting. Bertindak sesuai dengan pengertian kita belajar dari pengalaman baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan yang berlaku itu penting, saudaraku. Jangan kita bertindak kita nggak tahu apa-apa. Kita bekerja kita nggak ngerti pekerjaan kita, juga salah. Nah, makanya tindakan kita yang pertama harus sesuai dengan perintah, instruksi atau prinsip kebenaran. Yang kedua sesuai dengan pengalaman atau yang pernah terjadi, supaya mengurangi risiko. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan Tuhan memberkati 100 kali lipat. Yang ketiga, bertindaklah sesuai dengan panggilan saudara, dengan talenta atau profesi saudara. Jangan menginginkan seperti orang lain. Ishak dia dipanggil sebagai petani. Ishak dipanggil sebagai, saudaraku, orang yang harus berladang, sekalipun dia juga punya ternak dan lain sebagainya. Dia bukan dipanggil menjadi pejabat kerajaan, dia bukan dipanggil menjadi nabi dan seterusnya. Maka Ishak tahu proporsional, dia tahu porsinya, dia tahu, saudaraku, bahagiannya. Makanya ketika dia bertindak, dia tidak berpikir mungkin yang cepat mendatangkan uang adalah ketika saya berdagang. Dia nggak berpikir begitu. Dia bertindak sesuai dengan panggilannya, maka menghasilkan berkat 100 kali lipat. Bertindaklah sesuai dengan bidang saudara, dengan panggilan saudara. Jangan menginginkan seperti orang lain, atau jangan ingin menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti dirimu sendiri. Amin, saudara. Seperti Ishak, Tuhan bisa memberkati saudara 100 kali lipat tanpa harus seperti orang lain. Kita pikir ketika saya menjadi jenderal, saudaraku, jadi jenderal itu enak sekali ya, pasti dia semuanya enak. Belum tentu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara nggak dipanggil menjadi jenderal, pengen jadi jenderal, saudaraku, sampai botak juga nggak jadi-jadi, kan begitu, saudara ya? Kan bukan panggilannya kita, saudara.
Jadilah, nikmatilah, syukurilah dirimu sendiri. Amin, saudaraku. Saya mulai nyaman dengan diri saya meskipun keadaan saya seperti ini, saudaraku. Kenapa? Saya mensyukuri anugerah Tuhan. Saya mulai jadi diri sendiri. Saya dulu pengen, saudaraku ya, rambut saya lurus, wajah saya agak putih bersih. Kemudian saya seperti dulu ada bintang film namanya Epse, lebih ganteng kan gitu ya. Sehingga kita kadang, saudaraku, nggak pede tampil. Kenapa? Karena kita nggak mensyukuri penampilan kita. Kulitnya gelap, saudaraku ya, masa depannya gelap, hidupnya gelap, semuanya gelap. Kita nggak bersyukur, saudara. Bersyukur dengan diri kita sendiri. Berjadilah dirimu sendiri. Jadi kita bertindak sesuai dengan panggilan kita. Saya nggak harus memodifikasi diri saya seperti orang lain. Biarkan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya dengan keberadaan saya, Tuhan bisa memakai saya ketika kita tulus. Amin, saudaraku. Nggak perlu saudara permak dirimu menjadi seperti orang barat, saudaraku ya, orang timur, orang mana, kan saudaraku ya. Ada artis yang putih pengen hitam, saudaraku ya. Ada yang hitam pengen putih. Nanti ada yang pengen abu-abu, pengen hijau, pengen kuning dan seterusnya. Aneh-aneh kan saudaraku manusia. Tapi jadilah diri kita sendiri. Ishak dia nggak peduli dengan petani itu adalah pekerjaan biasa. Petani itu adalah pekerjaan yang tidak terlalu hebat. Tapi tahu nggak, saudaraku, kalau saudara baca kisah itu, Raja Abimelek, betul rajanya Abimelek namanya tadi, saudaraku ya. Raja Abimelek saja cemburu dengan Ishak. Kenapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Raja Abimelek cemburu dengan Ishak karena Ishak lebih kaya daripada raja, lebih terhormat dan lebih banyak kekayaannya daripada raja. Artinya, saudaraku, bertindaklah sesuai dengan talentamu, bertindaklah sesuai dengan panggilanmu. Engkau bisa diberkati lebih dari orang lain dan bisa membuat kecemburuan bagi orang lain kalau kita setia kepada Tuhan. Jadi bertindaklah kalau engkau ingin diberkati. Jangan malas. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, orang yang malas enggak mendapatkan apa-apa, bahkan akan miskin. Saudaraku, banyak peluang yang bisa engkau kerjakan. Kalau Ishak menabur karena dia petani, kalau engkau pedagang, ya berjualan. Jadi nggak bisa menani, bisa beternak, nggak bisa menani beternak. Saudara bisa bekerja, angkat barang jadi karyawan, nggak bisa bekerja apa angkat barang. Saudara ngomong, jualkan barangnya orang, tanahnya orang, bisa diberkati. Nggak bisa ngomong Pak, mati saja, saudaraku ya. Kerja nggak bisa, ngomong nggak bisa, jualan nggak bisa, ternak semuanya nggak bisa. Untuk apa saudara hidup? Bikin kotor saja, saudaraku ya. Dunia ini penuh-penuh saja, semuanya nggak bisa. Lah ngapain, saudaraku? Kan sekarang banyak peluang, saudaraku ya. Jualan nggak harus saudara keliling, saudaraku. Mas Somai, saudaraku, yang jualan pentolan, dia cuma jualan pentolan bakso itu, saudaraku. Dia dari jam 5 sore, kan saya sering ngobrol, sampai jam 11 malam, untung bersih, saudaraku ya, minimal 300.000 sampai 500 per malam. Kali saja, saudaraku, cuma jualan, dia bisa masak. Saudara ngomong nggak bisa, kerja nggak bisa, jadi karyawan nggak bisa, masak nggak bisa. Ya untuk apa saudara hidup? Mendingan saudara cepat-cepat berdoa, Tuhan, aku pengen cepat kembali ke surga. Kan gitu lebih aman, saudaraku ya, makan gratis di surga, gitu. Nah, saudaraku, ikutilah panggilanmu, bertindak sesuai dengan panggilan, talenta yang Tuhan yang berikan kepada saudara, tidak harus menuntut seperti orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bertindak dan kita akan menuai berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.